Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu para dosen penilai uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, saya Asria Sulindayanti, guru SMA Negeri 5 Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2021, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dengan nomor induk mahasiswa 20.00308077. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021, praktek bimbingan klasikal secara daring melalui aplikasi Google Meet, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi semua ya. Ya, Bu. Ya, baik. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Kita berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan supaya berkah, supaya lancar ya sampai di akhir kegiatan. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Kita berdoa sebelum memulai bimbingan klasikal pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih Juniko. Ya, mudah-mudahan dengan doanya Juniko kita bisa dimudahkan ya teman-teman. Alia ada, Alia Humairoh. Hadir, baik. Sehat Alia? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Akila ada. Sebelumnya kita sudah bersepakat ya. Pada saat kegiatan bimbingan klasikal kita akan sepakat untuk on kamera. Ibu sengaja memanggil teman-teman biar kalian lebih rileks teman-teman ya, bisa lebih nyaman dengan Ibu untuk berinteraksi di kelas. Oke, teman-teman sudah mengisi angket. Nah, angket itu ternyata hasilnya boleh Ibu share screen ya teman-teman. Nah, ini hasil angket kelas 12 bidang karir. Kebanyakan dari teman-teman semua di kelas 12 ini perlu dibimbing gitu ya mengenai program studi yang tepat di perguruan tinggi. Ya, lalu ada hambatan atau permasalahan apa sih untuk meraih kesuksesan di masa depan? Itu yang kalian pertanyakan atau kalian butuhkan saat ini. Ibu harapkan kalian mampu nanti hasilnya bisa memilih ya, bisa memilih perguruan tinggi yang tepat dan juga program studinya yang memang sesuai dengan diri kalian. Begitu. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, Ibu ingin tahu nih, kira-kira beberapa teman-teman di sini sudah memahami betul atau belum? Saya rencananya mau ambil jurusan kimia murni. Oh, akan mengambil jurusan kimia. Boleh Ibu tahu kenapa Alia ingin mengambil jurusan kimia? Karena saya tertarik aja sih, Bu. Dari awal kelas 10 saya udah tertarik. Jadi memutuskan untuk ambil jurusan kimia. Sudah, Bu. Psikolog, Bu. Oh, psikolog. Alhamdulillah ya. Nanti Ibu bisa sharing sama Bintang ya. Ya, Bu. Ke bisnis, Bu. Oh, ke bisnis. Ya, di sini kan kalian ini jurusannya eksak ya atau IPA. Arah ke bisnis bisa tidak teman-teman? Boleh sharing sama Ibu? Ada yang mau jawab? Silahkan. Kali punya jurusan ingin masuk bisnis. Kira-kira dengan jurusan IPA bisa tidak teman-teman? Bisa mengelola usaha. Ya, bisa mengelola usaha. Tapi teman-teman perlu diketahui, boleh-boleh saja ketika kita anak IPA gitu ya, bisa memilih ke jurusan atau lintas jurusan ke sosial. Bisa saja gitu ya, karena memang keilmuan itu luas. Ya, ketika kita nanti berkarir ke depannya. Nah, untuk itu Ibu ingin tahu nih, kira-kira dengan hal yang tadi kalian sampaikan ke Ibu, ada nggak sih kesulitan kalian untuk memilih program studi untuk kuliah? Baik. Saya kesulitannya lebih ke setelah memilihnya, Bu. Jadi kayak dari kemarin-kemarin keluhan saya kayak setelah saya memilih program studi itu, kan saya tahu program studi itu terfokus kemana gitu, kayak misalkan farmasi terfokusnya ke kimia. Nah, karena itu malah anehnya malah jadi nurunin nilai kimia saya gitu, Bu.
Jadi kita lihat lagi nih Safwan, ada beberapa program studi yang nanti kalian bisa lihat yang bisa dipilih oleh teman-teman yang mungkin ingin arah ke kesehatan atau ke kimia. Kan nggak mesti farmasi, masih banyak yang lain. Tadi berarti kan permasalahannya mengenai nilai ya. Kalau menurut saya sih itu bagian dari proses sih. Jadi kan kita ini nggak selamanya terus bagus terus, nggak selamanya di atas terus gitu. Justru kalau misalkan kasusnya seperti tadi, mungkin itu bisa jadi tantangan atau jadi challenge buat diri kita gitu. Gimana caranya biar kita ini kedepannya harus bisa jauh lebih baik lagi. Introspeksi untuk kedepannya. Nah, untuk teman-teman, karena kita sudah diskusi tadi, beberapa komentar teman-teman yang lain merujuk kepada bagaimana sih gitu ya program studi yang tepat buat kita. Kadang memang ada hambatan ya, bisa dari dalam dan juga bisa dari luar teman-teman. Untuk menuju ke kegiatan inti gitu ya, materi ibu, silahkan kalian isi, linknya akan ibu kirim di chat ya teman-teman. Yang komentar, sebutkan program studi saat ini yang menurut kalian sedang tren. Nah, kadang teman-teman nggak tahu nih apa ya gitu ya, kita masih mengarah ke jurusan atau program studi yang zaman-zaman dulu nih teman-teman. Padahal saat ini banyak sekali ya program studi yang sedang dibutuhkan bahkan. Menurut kalian sedang tren itu kedokteran? Silakan. Karena mungkin banyak orang yang peduli dengan kesehatan kali Bu, jadi pada kayak masuk kedokteran, apalagi di masa seperti ini gitu Bu. Saya yang kurang mengetahui ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi kalau yang kenapa saya jawab kurang mengetahui, karena di sekarang ini saya mikirnya tuh masih kayak, waduh nanti UTBK gimana ya, terus nanti TO gimana, jadi belum sempat kayak mikir loncat ke depan gitu. Jadi ya yang sekarang dulu gitu yang dipikirin. Ya, baik. Masalah belajar TBK dan lain-lain sebagainya. Ke tahap inti ya teman-teman ya. Untuk itu ibu ingin respon kalian di chat room gitu ya. Tahapan inti ini kalian sudah siap atau belum dengan menjawab oke atau siap gitu ya di chat room. Silakan teman-teman. Oke, siap. Baik. Oke. Ya. Oke, baik. Pertemuannya dengan ibu ya 2 jam ya teman-teman ya, 2 jam mata pelajaran, jadi kurang lebih 90 menit ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Raise hand coba yang semangat, coba tangannya diangkat. Sudah terlihat program studi zaman now abad 21. Kenapa ibu ambil tema ini atau topik ini? Karena kalian di tahapan atau di zaman abad 21 ya. Walaupun untuk generasi saat ini kalian termasuk di era milenial ya, di sebelumnya. Nah, untuk yang abad 21 nanti ibu jelaskan. Jadi ada beberapa generasi teman-teman yang kalian juga perlu ketahui kenapa perubahan zaman saat ini terus berubah. Ya, begitupun program studi yang kalian lihat kemarin gitu ya, mungkin seminggu lagi atau sebulan lagi, bahkan mungkin setahun lagi berbeda lagi trennya. Nah, untuk itu ibu harapkan kalian bisa memilih dengan tepat ya, bahkan bisa menganalisa mana nih yang tepat buat saya untuk kedepannya karir sehingga menjadi sukses gitu. Baik. Nah, ya, silakan. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2010-an. Generasi ambisius, mahir digital, rasa ingin tahu tinggi, banyak menghabiskan waktu sendiri karena aktif di media sosial. Ya, baik. Coba yang ingin berkomentar di generasi Z ini, kira-kira penjelasan di slide ibu ini sesuai tidak ya teman-teman dengan perkembangan saat ini yang kalian rasa? Kayaknya sesuai Bu ya. Iya. Kalau di Jepang ada pelayan yang itu Bu, pelayannya robot Bu.
Yes, pelayannya robot tentang IT dan DKV. Karena untuk IT-nya di bagian hardware gitu ya. Creativity, Yes. collaboration, critical thinking, Yes. communication. Baik. Kira-kira adakah kalian yang belum kalian ketahui dari program studi MIPA? Atau mungkin ada yang salah satu ingin masuk gitu ya. Tadi Alia sudah kimia. Mungkin ada yang lain? Saya farmasi, Bu. Oke, farmasi, good. Yang lain, kalau fisika itu sainsnya atau keilmuannya. Kalau teknik, ke alatnya, ilmuwan. Nah, kalau teknik kimia berarti menjadi sarjana teknik. Itu teman-teman, perbedaannya. Kalau statistika itu maksudnya apa, Bu ya? Statistika itu hubungannya dengan matematika, perbedaannya kalau statistika lebih ke data. Nah, sekarang kalian lihat, jurusan favorit anak SMA disurvei dari 11.751 pelajar SMA, ya. Jadi kalau yang mau masuk akuntansi, manajemen, itu baiknya mempertimbangkan kalian harus menambah lagi ilmu tentang IT. Yang kedua, tata boga. Kenapa tata boga ini dibilang program studi kekinian? Ternyata saat ini kuliner lagi boom, tren. Kafe di mana-mana, benar tidak? Kafe dadakan, Bu. Benar, kafe dadakan. Dan yang terkenal adalah siapanya, orangnya. Di dalam dapurnya ada siapa, teman-teman? Chefnya. Ada chef. Chefnya. Yes, ada chef yang membuat orang itu akan hadir lagi, datang lagi ke kafe itu karena makanannya yang enak. Silakan. Saya deh, Bu. Ya, baik. Itu program studi yang proteksi kebakaran itu dia ngapain aja, Bu? Apa memadamin api terus gitu? Enggak. Masa mengadamin api? Kalau ada yang kebakaran ya dipadamkan. Tapi intinya proteksi kebakaran dan teknik keselamatan ini lebih kepada teknisinya. Mungkin tidak terjun ke lapangan. Jadi nggak selalu terjun ke lapangan gitu, Bu? Tidak. Yang proteksi kebakaran ini itu ya, Bu ya, kayak bukan akademi gitu, bukan kayak akademi polisi, akademi militer, bukan ya, Bu ya? Tidak. Nah, keilmuan saja. Biasa. Karena memang dia di universitas. Akreditasinya dilihat dulu, teman-teman. Akreditasinya apa? A atau B. Passion itu sesuatu yang kalian bisa dan sesuatu ya yang kalian suka. Berbeda nih, kalau yang kalian bisa itu adalah sebuah bakat, teman-teman. Yang kadang kalian belum paham nih karena nggak pernah dicoba. Atau yang kedua, sesuatu yang kalian suka. Nah, ini minat. Itulah passion. Jadi ketika kalian tahu passion kalian, gitu ya, kalian memahami dan klik antara yang bisa dan kalian suka, berarti itu adalah passion kalian. Dan kalian nyaman. Rela berhari-hari, rela berlama-lama gitu ya untuk melakukan itu adalah salah satu passion kalian. Ya. Oke. Apalagi teman-teman yang keempat? Cita-cita. Kira-kira efeknya apa, teman-teman? Ketika kita memilih program studi ikutan sama teman. Apa efeknya? Nggak nyambung sama passion yang dimiliki gitu, Bu ya? Nggak nyambung dengan passion yang karena dimiliki. pengen ikut temen terus gitu. Lama, Bu, lulusnya. Lama lulusnya. Karena apa? Nggak paham, Bu. Karena kita nggak suka gitu ngerjainnya, nggak seneng. Apa sih itu karir? Nah, profesional. Jadi profesional itu ketika kamu mungkin memilih pekerjaan seperti kalian menjadi diplomat, ya. Mau tidur jam 7, mau tidur jam 10, silakan. Karena yang mengelola siapa? Diri kita sendiri. Meneruskan usaha. Ya. Nah, ketika kita kadang-kadang dari beberapa teman, wah, orang tua saya ini, Bu, punya warung, punya kafe, punya usaha. Nah, kalian meneruskan usaha. Enak sih ya bagi yang meneruskan usaha. Tapi ingat, semua dikendalikan oleh orang tua. Benar tidak? Benar, Bu. Iya, jadi ada 3 pilihan nih. Yang terakhir, kalian boleh juga memilih akademisi. Akademisi itu secara
keilmuan secara akademik seperti contoh guru, seperti ibu ya, lalu dosen, peneliti ya, itu akademisi. Yang secara penghasilan biasa-biasa saja, aman-aman saja. Kalau profesional pasti besar dengan tanggung jawab besar. Wira swasta kita yang mengolah sendiri, meneruskan usaha enak-enak saja, tetapi pasti dimonitor. Nah, 4 pilihan karir tadi kalian bisa rancang teman-teman. Kira-kira ke depannya apa yang akan 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan saya akan lakukan. Atau bahkan pada saat kuliah, kalian bisa menjalankan 4 ini. Ya kan? Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan di video. Silakan ditonton ya, teman-teman ya. Sifat yang satu ini adalah musuh nomor 1 yang menjauhkanmu dari kesuksesan. Sombong atau menganggap diri paling bisa. Sombong yang dimaksudkan bukanlah bagaimana kita suka pamer kekayaan atau materi yang kita miliki, tetapi mentalitas yang selalu merasa diri paling bisa dan paling hebat lebih dari orang lain. Sifat yang satu ini membuat kita hidup dalam gelembung dunia kita sendiri, menjadi kerdil dan kita pun tidak dapat mencapai puncak potensi kita. Padahal, kunci kesuksesan adalah sikap yang rendah hati, mau terus belajar, terbuka terhadap teguran, dan juga nasihat. Yang ketiga, bersaing secara negatif. Berkompetisi atau bersaing sesungguhnya adalah hal yang baik, karena lewat kompetisi ini kita dapat mengukur sejauh apa kemampuan yang kita miliki, dan mendorong kita untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik. Kompetisi menjadi hal yang buruk jika sudah berubah menjadi negatif, menjadi ambisi yang menelan diri kita sendiri. Contohnya, kita benci melihat keberhasilan dari rekan kita. Kita tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Kita tidak suka menolong atau berbagi ilmu dengan orang lain. Bohong kecil, bohong demi kebaikan, bohong apapun alasannya, tetaplah berbohong. Kesuksesan bukan berbicara berapa banyak nominal uang yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab mengelola uang yang ada dengan benar. Ada banyak orang mengaku sukses dengan nominal penghasilan yang sangat besar, namun berhutang di mana-mana karena termakan oleh gaya hidupnya sendiri. Ya, baik. Bagaimana teman-teman video tadi dan materi yang Ibu sampaikan? Apa yang bisa kalian ambil hikmah atau kesimpulan dari video dan materi yang Ibu sudah sampaikan tadi? Silakan teman-teman. Ya. Mungkin langkah awal sih dari yang tadi disajikan videonya, kita introspeksi dulu sih Bu. Udah seberapa ibaratnya seberapa nakal gitu. Misalkan masih ada sifat-sifat yang tadi ada di video, ya baiknya ya udah dikurang-kurangin, bahkan nggak adain gitu. Jadi insya Allah kan kalau misalkan sifat-sifat yang tadi disebutin itu udah nggak ada gitu di diri kita, ya makanya kalau kita ada apa bakal bisa jauh lebih ini lagi mudah lah. Iya, baik. Ada? Saya boleh nggak Bu? Boleh Azahra, silakan. Iya, kayak kata Arif tadi kan selain introspeksi dari yang di video bisa juga, dan dari materi yang Ibu sampaikan tadi kita jadi tahu misalnya prospek-prospek apa yang akan ada di masa depan nanti, jadi kita bisa mempertimbangkan program studi yang ke depannya. Jadi menyesuaikan gitu, kalau misalnya program studi yang kita pilih agak lebih kuno, mungkin bisa diseimbangi dengan mempelajari teknologi atau semacamnya gitu. Iya, benar. Jadi Zahra ini menyampaikan tentang bagaimana sih kita mempertimbangkan untuk kedepannya gitu ya. Oke, selamat pagi Bu sama teman-teman semua. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Stefani. Jadi dari Google Form yang Ibu kasih, saya tuh sebenarnya udah mempunyai 3 cita-cita. Yang pertama itu ada akuntan, pengusaha, atau enggak jadi sastrawan Cina gitu. Nah terus passion atau keterampilan yang saya kuasai sekarang itu, saya sangat suka melakukan kerajinan-kerajinan tangan, seperti contohnya kayak ngerajut, terus kerajinan tangannya yang lain lah. Terus juga saya suka nonton
drama Cina, jadi membuat saya tuh jadi pengen jadi seorang sastra Cina gitu. Terus saya juga suka mengelola keuangan gitu. Nah, untuk mencapai cita-cita yang tadi saya sebutin, saya tuh sebenarnya mulai coba belajar tuh sebenarnya dari SD. Dari SD udah mulai buat belajar kerajinan tangan. Terus Oke, teman-teman, dari Stefani tadi ya, jadi Stefani sudah memilih dengan beberapa konsep yang ada gitu ya, sehingga Stefani itu ingin menjadi sekarang akuntansi. Yes, akuntan ya, akuntan. Nah, teman-teman, kira-kira nih Stefani ini kan jurusannya IPA ya, lalu ingin menjadi akuntan. Dari beberapa konsep Stefani yang tadi disampaikan, boleh silahkan kalian berpendapat ya. Juniko boleh, Juniko atau Ananda, silakan berpendapat dengan hasil dari Stefani tadi. Saya lihat yang tadi sih mungkin dia lebih ke arah minatnya ya, Bu. Lebih ke arah minat. Iya, jadi apapun itu kalau profesi sih kalau menurut saya kuncinya ya minatnya, Bu. Jadi keinginan diri sendiri gitu. Iya. Ngerjainnya juga bakalan sepenuh hati jadi. Iya, betul. Ya, Gitu jadi sih. bisa dari minat atau tadi fashion itu ada yang dari sebuah kebiasaan kita atau bakat ya, teman-teman. Ya, terima kasih Juniko. Iya. Ya, baik. Jadi memang sesuai dengan dirinya ya, Ananda ya. Jadi ketika kita ingin memilih program studi, tadi ada beberapa kendala ya untuk kesuksesan. Ya, beberapa hal itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Nah, ketika kita ingin memulai satu hal gitu ya untuk memilih program studi, beberapa juga tips tadi harus kalian cermati, harus kalian pertimbangkan. Ya, begitu. Nah, untuk Stefani tadi berarti kan sudah berhasil. Yang Ibu harapkan LKPD sudah Ibu share di kolom chat, teman-teman, silakan diisi. Ibu harapkan kalian memang sudah mengisi dan bisa nanti hasilnya kalian seperti Stefani sudah bisa menganalisa dan memilih program studi yang tepat buat diri kalian. Begitu, teman-teman. Oke. Nah, untuk itu sebelum ditutup, Ibu ingin kalian mengikuti games di Kahoot ya. Kalian silakan buka kahoot.it 186473. Kalian masuk di kahoot.it atau .it, kahoot.it, masukkan pinnya 186473. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit ya, teman-teman ya. Silakan. Ini untuk mengetahui bagaimana kalian sejauh mana sudah memahami tentang materi yang Ibu sampaikan. Oke, Ibu tunggu 1 menit. 1, baik, Ibu start ya. Ya, silakan. Games materi karir 3, 2, 1. Ya, di bawah ini adalah program studi yang sedang tren saat ini. Kecuali sejarah, bisnis digital, aktuaria, atau DKV. Silakan dijawab. 8, 7, 6. Ya, benar. Jawabannya adalah sejarah, karena memang beberapa program studi yang berhubungan dengan sejarah itu kurang tren ya, dari masa ke masa memang kurang, teman-teman. Tapi bukan berarti tidak memiliki prospek kerja, teman-teman. Justru juga banyak di sejarah. Ya, tapi masih ada yang salah ya, masih ada yang salah. Oke, masih bisa dilanjutkan ya. Kita lihat siapa yang pertama. Wow, Stefani, Azahra. Ayo, Nanda, Alif, Safwan masih bisa. Yang kedua, agar bersaing dalam karir kedepannya, peserta didik harus memiliki 4C, keterampilan pembelajaran abad 21, kecuali communication, kreatif, collaboration, kompetisi. Yang mana jawaban yang tepat? Kecuali ya, teman-teman. Jurusan yang sering disebut juga jurusan matematika asuransi adalah warna merah manajemen, biru akuntan, kuning aktuaria, hijau statistika. Jurusan yang sering disebut juga jurusan matematika asuransi adalah
Merah manajemen, biru akuntan, kuning aktuaria. Oke. Jawabannya yang kuning teman-teman, aktuaria. Tadi Ibu udah jelasin ya, aktuaria itu matematika, asuransi, dan juga ada akuntansi. Baik, lanjut. Siapa nih yang bersaing terus? Wah, Alia dapat hadiah dari Kahoot. Stefani, good. Lanjutkan, Angelin. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence. Benar atau salah? Biru benar, merah salah. Biru benar, merah salah. Silakan teman-teman. Ya, good. Kalian berarti sudah tahu ya, sebagai anak abad 21, kalian harus paham ini. Oke, baik. Siapakah yang... Yes, Stefani. Ayo dong yang lain. Ya, lanjut yang kelima. Tahun 2010 sampai 2025 itu adalah perkembangan masa era modern. True or false, atau benar atau salah? Biru itu benar, merah itu salah. Iya, jawabannya salah teman-teman. 2010 sampai 2025 adalah masa apa? Masa abad 21. Oke. Ya, kita lihat. Yang juara ketiga Alia. Juara kedua Safwan Hawari. Juara pertama adalah siapakah dia? Stefani. Selamat ya untuk ketiga pemenang di hari ini. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Tepuk tangan. Oke, semangat. Good. Oke. Nah, sampai di akhir sesi teman-teman, kita tidak terasa nih sudah 1,5 jam kita bertemu. Ibu ingin satu orang memberikan satu kesimpulan dan manfaat untuk materi ini. Silahkan yang mau menyampaikan pendapatnya. Komentar boleh. Baik. Alif. Ya, silakan Alif. Kesimpulannya dan manfaat menurut Alif untuk materi saat ini, Alif. Mungkin kalau menurut saya dengan adanya bimbingan kayak gini tuh, jadi kita lebih mengetahui buat kedepannya kita bisa milih apa juga. Itu manfaatnya ya, Liv? Iya, itu manfaatnya. Kesimpulannya dari semuanya, Liv? Boleh dengan kalimat Alif sendiri, boleh. Kesimpulannya, jadi kita mengetahui buat banyak program studi yang yang diminati gitu buat di zaman sekarang ini. Tapi kalau menurut saya ada kendala di balik semua itu setelah kita memilih program studi kita juga. Jadi walaupun program studi kita banyak dan kita udah pelajarin, tapi percuma kalau gak ada lapangan pekerjaannya juga gitu, Bu. Iya. Ya, itu sih Bu komentar saya. Terima kasih Alif. Mungkin kesimpulannya teman-teman ada lagi yang mau menyampaikan sebelum Ibu tutup? Ada teman-teman yang ingin berpendapat? Mungkin Stefani sebagai yang sudah mempresentasikan bagaimana pendapatnya karena memang sudah memiliki pilihan gitu ya. Kalau menurut saya materi hari ini sangat bermanfaat banget karena ternyata yang seperti yang Ibu bilang kayak tadi kan akuntansi sama manajemen kan itu udah banyak banget kan yang mau, terus bakalan tergantikan juga matematika. Jadi kita walaupun milih jurusan tapi kita juga harus melihat nih ke depannya tuh harus kayak gimana, masih berguna nggak gitu. Jadi kita juga harus sambil belajar-belajar tentang teknologi. Kan seiring jalan kan teknologi semakin berkembang, semakin lebih canggih lagi. Jadi kita sebagai manusia juga harus jangan mau kalah gitu sama teknologi. Jadi harus tetap membangun inovasi-inovasi baru. Yes. Itu sih Bu. Terima kasih atas jawabannya Fani. Oke, baik. Ibu simpulkan ya sebagai penguat untuk hari ini, materi ini adalah bidang karir di mana Ibu berharap ya untuk pertemuannya selanjutnya kalian bisa memilih yang tepat untuk program studi berdasarkan
beberapa pertimbangan prospek kerja dan karir kedepannya, ya, berdasarkan juga atas dasar pilihan kalian sendiri. Mungkin itu kesimpulan yang Ibu sampaikan untuk hari ini, teman-teman. Dan selalu semangat teman-teman, sehat selalu, bisa berjuang terus sampai di titik akhir nanti kalian lulus dan sukses selalu, ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktunya, ya. Mungkin ada kritik untuk hari ini? Tidak ada? Atau ada? Cukup, ya. Silakan di kolom chat sudah Ibu kirimkan ya teman-teman untuk angket evaluasi materi hari ini, kalian bisa isi dan absen jangan lupa ya. Untuk hari ini cukup sekian, kita tutup dengan doa supaya berkah. Silakan yang mau memimpin doa untuk wakil ketua kelas Alif Tio, silakan Alif. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kalian. Semangat. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.